Pengertian himpunan. Jadi, himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Kalau bukan himpunan, berarti anggotanya tidak dapat didefinisikan dengan jelas ya. Contoh himpunan, himpunan hewan karnivora. Himpunan hewan karnivora kan bisa kita tentukan ya. Jadi contohnya macan, harimau, pemakan daging. Kemudian himpunan warna pelangi. Himpunan warna pelangi berarti anggotanya merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Kemudian himpunan bilangan asli. Bilangan asli mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Berarti kan bisa kita tentukan ya. Bilangan prima berarti mulai dari 11, 13, 17, dan seterusnya sampai di bawah 40. Kemudian contoh yang bukan himpunan. Himpunan lukisan yang menarik. Menarik itu, kata menarik itu berbeda-beda menurut setiap orang. Bisa saja menurut ibu menarik, tapi menurut kalian tidak menarik. Jadi tidak bisa dikategorikan himpunan. Himpunan orang pintar, karena tidak ada ukuran pasti untuk mengukur kepintaran seseorang. Karena kepintaran seseorang itu kan bisa saja dia itu pintar di pengetahuan, tapi tidak terlalu pintar di seni atau sebaliknya. Kemudian himpunan warna yang bagus. Warna yang bagus sama. Jadi bisa saja menurut kalian bagus, tapi menurut ibu tidak bagus. Kemudian aturan cara penulisan. Penulisan himpunan ya. Penamaan sebuah himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Jadi nama-nama untuk himpunan itu dilambangkan dengan huruf besar. Kemudian penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung korawal. Kurung korawal ini ya. Jadi ini namanya kurung korawal. Kemudian selanjutnya untuk salah satu anggota dengan anggota lain yang menggunakan tanda koma. Jadi untuk himpunan anggota-anggotanya itu selalu menggunakan tanda koma. Kemudian jika anggota himpunan masih banyak dan tidak dapat dimasukkan satu persatu atau masih berlaku, dapat digunakan tanda titik-titik. Jadi misalkan seperti ini. Yang ini A, B, C, titik-titik, karena kita kan tidak bisa menuliskan semua ya. Terus batasnya sampai Z. Selanjutnya, 3 cara untuk menyajikan suatu himpunan. Jadi, himpunan dapat disajikan dengan cara pertama dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Contohnya, B ini ya, ini huruf kapital, B itu huruf kapital. Jadi, B sama dengan himpunan 2, 3, 5, 7. Cara yang kedua, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya, B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Berarti anggotanya seperti yang tadi ya. Jadi himpunan bilangan prima kurang dari 10. Kemudian cara yang ketiga dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi seperti ini. Contoh B yang ini ya. Ada B sama dengan kurung karawal ini melambangkan himpunan. Cara bacanya B sama dengan himpunan Y sedemikian. Y itu kurang dari 10. Dengan Y, ini nama elemen bilangan prima. Jadi ini kurung karawal lagi. Kurung karawal melambangkan himpunan. Sekali lagi kita baca B sama dengan himpunan Y sedemikian. Y kurang dari 10. Dengan Y elemen bilangan prima. Selanjutnya, ada himpunan kosong. Himpunan kosong artinya himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong ditulis dengan notasi atau simbol. Jadi yang ini, ada kurung korawal aja. Kurung korawal tanpa ada anggota ya, kurung korawal. Atau bisa juga dengan lambang seperti ini. Angka 0 dicoret. Ya, jangan kalian pakai nolnya himpunan kosong. Himpunan ini kurung korawal, di tengahnya isi nol, itu salah ya. Jadi contoh E adalah nama hari yang berawal dari huruf Z. Jadi nama hari yang berawal dengan huruf Z kan tidak ada. Jadi E itu merupakan himpunan kosong. Jawabannya seperti ini ya. Jadi jawab E sama dengan himpunan kosong. Ini namanya himpunan kosong atau E sama dengan himpunan kosong. Seperti ini cara jawabnya.
Kemudian, tapi ingat ya, squared, jangan himpunan kosong dengan cara E sama dengan himpunan lambang ini, kurung perawal, kemudian diisi 0. Ini salah, karena kurung perawal di dalamnya isi 0 mempunyai anggota yaitu 0, bukan himpunan kosong. Kalau himpunan kosong ya kosong, tidak isi anggota apa-apa. Himpunan semesta. Jadi himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan dan dilambangkan dengan huruf S. Yang ini huruf S. Contohnya, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari A sama dengan himpunan 1, 3, 5, 7. Jadi, yang kita cari adalah himpunan semesta yang mungkin apa aja. Bisa saja, himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah bisa saja S, sama semestanya 1, 3, 5, 7. Jadi himpunan 1, 3, 5, 7. Atau bisa juga S sama dengan bilangan ganjil. Karena 1, 3, 5, 7 itu kan termasuk bilangan ganjil ya. Kemudian bisa juga S semestanya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa juga semestanya adalah bilangan cacah. Atau bisa juga S semestanya itu adalah himpunan 10 bilangan asli pertama. Jadi semesta itu mencakup anggotanya ini ya. Jadi anggota dari A. Diagram Venn. Diagram Venn digunakan untuk menyajikan sebuah himpunan. Contoh, diagram Venn dari himpunan. Jadi ada semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada himpunan A itu anggotanya himpunan 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya 4, 5, 6, 7. Jadi diagram Venn-nya bisa dilihat seperti ini ya. Jadi semestanya ini menyangkut semua anggotanya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 9 ini ya. Jadi ini semesta, segi empatnya ini merupakan anggota dari semesta. Kemudian A ini dilambangkan dengan warna pink ini. A itu terdiri dari anggota 1, 2, 3, dan 4. Kemudian B, si B itu kan anggotanya 4, 5, 6, 7. Jadi ini yang biru ini, lingkaran biru merupakan anggota dari B. Kenapa di dalamnya ini ada angka 4? Karena anggota A itu terdiri dari ada anggotanya 4. Si B juga ada anggotanya 4. Jadi A dan B sama-sama mempunyai anggota 4. Jadi lambangnya seperti ini. Kemudian semestanya itu ada angka 8 dan 9. Tapi di A dan B kan tidak ada anggota 8 dan 9. Jadi taruh di belakang, di luar ya, di luar lingkaran. Ini namanya diagram Venn. Sifat-sifat himpunan. Ada kardinalitas himpunan. Jadi kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Contohnya misalkan ini. A adalah himpunan anggotanya ya. 1, 2, 3, 4. Jadi kardinalitas himpunan adalah atau kardinalitas himpunannya dari A adalah 4. Dari mana dapat 4? Ya, karena banyak anggota A itu ada 4. Yang ini terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Banyak anggotanya 4. Jadi kardinalitas himpunannya A adalah 4. Kemudian, himpunan hingga adalah himpunan yang memiliki anggota hingga. Artinya, dia itu contohnya, kita langsung ke contoh aja ya. Contoh misalkan A itu sama dengan himpunan 1, 2, 3, dan 4. Jadi, himpunan 1, 2, 3, 4 kan udah segitu aja anggotanya. Jadi, itu namanya himpunan hingga. Himpunan tak hingga adalah himpunan yang memiliki anggota tak terhingga. Jadi, tak terhingga contohnya seperti ini. B adalah himpunan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini lambang titik-titik ini artinya ada anggotanya lagi gitu loh. Ya. Jadi ini namanya himpunan tak terhingga. Himpunan hingga udah kurung kurawal ini aja anggotanya. Tapi kalau himpunan tak terhingga itu ada lanjutannya. Kardinalitas himpunan hanya untuk himpunan yang hingga atau finish set.
infinity set. Ya, jadi himpunan kardinalitas itu hanya untuk himpunan yang hingga. Jadi anggotanya jelas ya, bisa kita anggotakan. Himpunan bagian. Jadi ini lambang himpunan bagiannya. Ini lambang himpunan bagian. Suatu himpunan A adalah himpunan bagian atau subset dari himpunan B bila A termuat dalam B. Contohnya, A itu anggotanya 1, 2, 3. Himpunan bagian dari A itu adalah yang pertama himpunan kosong. Himpunan kosong termasuk himpunan bagian dari A. Kemudian himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 1 dan 2, himpunan 2 dan 3, himpunan 1 dan 3, himpunan 1, 2, 3. Itu dia. Ya. Jadi ini semua merupakan himpunan bagian dari si A. Rumus menentukan banyaknya himpunan bagian atau N himpunan bagian itu rumusnya adalah 2 pangkat N dari A atau 2 pangkat kardinalitas anggotanya. Ya, jadi 2 pangkat NA. 2 pangkat banyaknya anggota dari si A. Yang ini kan banyak anggotanya itu 1, 2, dan 3. Himpunan yang terdiri dari satu anggota itu ada 1, 2, himpunan kosong, himpunan 1, 2, dan 3. Berarti ada himpunan kosong itu pasti 1 ya. Kemudian yang terdiri dari satu anggota ada 3, 2 anggota ada 3, dan 3 anggota ada 1. Jadi kalau misalkan ditanya, ini jika seandainya himpunan bagiannya itu adalah himpunan kosong, berarti banyak himpunan bagiannya adalah 1. Untuk himpunan bagian yang terdiri dari A atau satu anggota, itu banyak himpunan bagiannya itu ada 1 tambah 1, 2. Untuk himpunan bagian yang terdiri dari 2 anggota, ini A dan B ya, banyak himpunan bagiannya ini 1, 2, 1, ini dijumlah 1 tambah 2 tambah 1, ada 4. Ya, 1 ini terdiri dari himpunan kosong, kemudian yang terdiri dari satu anggota itu ada 2, terdiri dari 2 anggota ada 1. Begitu pula seterusnya, sama seperti ini. Himpunan bagian dari anggotanya ada A, B, C, D, E. Ini kan banyak anggotanya ada 5. Ya, jadi banyak himpunan bagiannya ini dijumlahkan ini. 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1. Jadi ini banyaknya 32 ya. 32. Yang ini, 1 ini terdiri dari himpunan kosong. Jadi himpunan kosongnya ada 1. Himpunan yang terdiri dari 1 anggota ada 5, 2 anggota ada 10, 3 anggota ada 10, 4 anggota ada 5, dan 5 anggota ada 1. Seperti itu ya. Kalian bisa lihat di buku paket juga untuk lebih jelas. Kemudian yang berikutnya, 2 himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A itu himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Dinotasikan dengan A sama dengan. Artinya anggota A itu sama dengan anggota B. Atau anggota A itu adalah himpunan bagian dari anggota B himpunan bagian dari anggota A. Jika NA atau banyaknya anggota A itu sama dengan banyaknya anggota B, maka himpunan A dinamakan ekuivalen dengan himpunan B. Ekuivalen, bedakan himpunannya itu sama dengan dan ekuivalen. Kalau ekuivalen jumlahnya yang sama, tapi kalau sama dengan ya memang sama sekali, sama mirip, sama persis, kembar. Operasi himpunan. Jadi operasi himpunan itu mencakup ada yang namanya irisan. Ini lambang irisan ya. Jadi dia itu turun ke bawah. Seperti lambang cemberut ya. Kemudian ada namanya operasi gabungan. Operasi gabungan itu lambangnya ke atas atau seperti senyum dia. Karena digabungkan senyum dia ya. Kemudian ada yang namanya selisih. Selisih A itu kurang B. Selisih kan semua udah tahu ya lambangnya. Kemudian ada yang namanya komplement. Komplement lambangnya ini. A
pangkat C, atau bisa juga A pangkat petik dia, pangkat 1. Komplement. Untuk contoh, misalkan S itu anggotanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. A anggotanya 1, 2, 3. B anggotanya 4, 5, 6, 7. Maksudnya ini kurang 4 ya. Jadi anggota A itu terdiri dari 1, 2, 3, 4. B anggotanya 4, 5, 6, 7. Jadi A irisan B ini lamangnya, tentukan A irisan B yang B, A gabungan B, ini lamang gabungan, kemudian A selisih dari B atau A kurang B, B selisih A atau B kurang A komplemennya, kemudian B komplemennya. Jadi kita jawab. Jadi ini anggotanya S semesta ya. A anggotanya ini udah diperbaiki 1, 2, 3, 4. B 4, 5, 6, 7. A irisan B. A irisan B berarti anggota A dan B yang sama. Yang sama itu kan hanya 4. Jadi A irisan B itu sama dengan himpunan 4. Kemudian yang berikutnya A gabungan B. Jadi kalau digabung berarti anggota A digabung sama anggota B. Kalau ada yang kembar seperti ini 4 dan 4 ditulis sekali aja. Jadi A gabungan B itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu anggotanya. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya A kurang dari B. A, jadi anggota A kan yang ini ya. Anggota A dikurang dengan anggota B. Jadi anggota B yang sama itu diambil sama B. Jadi yang sama itu kan hanya 4 aja. Sisanya, nah ini sisanya ya. Sisanya itu ada 1, 2, 3. Karena si 4 ini udah diambil sama B, kan dikurang B. Kalau B kurang A, jadi anggota B yang sama diambil sama si A. Yang sama seperti yang tadi kan, yang sama hanya 4 aja. Jadi 4-nya ini diambil sama si A. Jadi yang masih hanya 5, 6, dan 7. Kemudian ada yang namanya lagi A komplement. A komplement, jadi anggota A komplement itu yang bukan yang tidak termasuk di A, tapi ada di semesta. Tidak di A, tapi ada di semesta. Ini semestanya kan 1 sampai 9 ya. Anggota A itu 1, 2, 3, 4. Kan yang ada cuma ini aja. Berarti yang tidak ada adalah si 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Begitu pula B komplementnya. B komplementnya anggota yang tidak ada di B tapi ada di semesta. Tidak ada di B tapi ada di semesta, berarti ini dicoret. 4, 5, 6, 7 itu hilang karena ada di B, berarti anggota sisanya 1, 2, 3, 8, dan 9.